Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Daniel Irot, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang LGBT. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, untuk LGBT ini, lesbian, gay, biseksual, transgender, sudah akrab buat telinga orang Indonesia. Apakah Pak Sindu bisa memberikan penjelasan tentang istilah LGBT ini? Istilah LGBT merupakan satu kosakata akronim yang memang dipakai sebagai penunjukan identitas, Pak Daniel. Istilah ini memang yang banyak disebutkan oleh mayoritas kelompok-kelompok, komunitas, dan media di Amerika Serikat dan negara-negara berbahasa Inggris. Sementara dalam fakta di lapangan, rupanya sekian kelompok orang yang berkaitan dengan LGBT ini tidak suka dengan istilah ini. Ada yang menyebutnya GLBT. Ada juga yang merasa bahwa LG itu, lesbian dan gay, harus dipisahkan dari kelompok biseksual dan transgender. Jadi mereka merasa kita harus berpisah, kita berbeda. Ada lagi kelompok yang menyebut diri LGBTQI. Q ini singkatan dari queer dalam bahasa Inggris. Artinya adalah orang-orang yang belum yakin dengan identitas seksualnya. Ada lagi yang tadi QI. I itu I, intersex. Artinya adalah sekelompok orang yang merasa tidak jelas identifikasi karakteristik kelaminnya ini laki-laki atau perempuan, karena kromosom XY untuk laki-laki, XX untuk perempuan tidak terlalu jelas, sehingga mereka disebut intersex. Jadi rupanya banyak varian-varian, variasi-variasinya yang muncul. Tapi memang untuk memudahkan, media sudah mewakili dengan kata LGBT, dan itu yang rupanya marak juga dipakai di negeri kita, Indonesia. Saya melihat LGBT ini tiba-tiba menjadi topik hangat di Indonesia sejak tahun 2015. Tepatnya sejak Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis pada tanggal 26 Juni 2015. Mengapa demikian, Pak Sindu? Kalau boleh saya menjelaskan tentang peristiwa itu, Pak Daniel, bahwa memang pada tanggal 26 Juni 2015, Mahkamah Agung mensahkan secara hukum, secara sah, secara legal, bahwa untuk seluruh negara bagian Amerika Serikat, yaitu sejumlah 50 negara bagian, sifatnya wajib sah untuk memungkinkan adanya pernikahan sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, di mana larangan pernikahan sejenis yang selama itu telah diterapkan oleh 14 negara bagian dinyatakan batal secara hukum. Jadi hukumnya wajib harus melegalkan, termasuk 14 negara bagian yang sejak lama memang tidak mengizinkan pernikahan sejenis. Jadi pernikahan sejenis ini akhirnya menjadi legal, dan itu membuat aktivis kaum gay yang selama ini mengkampanyekan legalisasi pernikahan, wah, bersorak-sorai, ada pawai, ada karnaval. Dan rupanya memang ini sudah dari dulu mendapatkan dukungan dari warga negara Amerika Serikat sendiri, Pak Daniel. Di mana survei menunjukkan 57% warga Amerika Serikat mendukung pernikahan sejenis.
Ini kondisi yang sangat tidak mudah buat gereja-gereja, buat orang tua Kristen dengan kondisi yang ada ini ya Pak Sindu ya. Ya, betul. Jadi kondisi ini kondisi yang cukup menekan buat saudara-saudara kita, orang-orang percaya yang memang ingin berdiri murni di atas firman Tuhan, akhirnya mendapatkan tekanan-tekanan, termasuk kelompok-kelompok pelayanan, ministry yang selama ini memang memiliki keterpanggilan secara khusus untuk melayani kaum yang tertarik sejenis, same-sex attraction, yang memiliki ketertarikan sejenis. Ada komunitas yang berjuang melayani, memuridkan, dan membimbing menjadi komunitas yang baik. Tapi akhirnya juga mendapatkan serangan secara telak dari kelompok-kelompok yang sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah Amerika Serikat ini. Ya, saya melihat kelompok ini memang mereka sangat agresif sekali. Mereka berusaha untuk mempengaruhi dengan berbagai macam cara begitu ya Pak. Betul. Dan itu yang kemudian kalau saya kaitkan dengan pertanyaan Pak Daniel tadi, kenapa ini kok menjadi topik hangat di Indonesia? Memang ini satu sisi agak aneh. Karena di Eropa, di negara-negara Eropa, itu sudah belasan atau bahkan puluhan tahun pernikahan sejenis itu dimungkinkan. Misalnya Belanda, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Tapi kenapa kok Indonesia baru seperti panik, seperti kebakaran jenggot sejak Juni 2015 ini? Jadi di sini kita bisa melihat, Pak Daniel, bahwa rupanya secara sosiologi kita itu punya ikatan batin gitu ya dengan negara Amerika Serikat, dengan bangsa Amerika Serikat. Dan itu memang kita bisa lacak ya. Makanan-makanan fast food cepat saji mayoritas kan dari Amerika Serikat. Pizzanya, ayam gorengnya, film-film Hollywoodnya, musik-musiknya, berbagai genre musik, termasuk bahkan kehidupan seks yang permisif, itu kita banyak ambil, tiru. Dan bahkan dunia gereja, teologi, dunia pelayanan, rupanya kita banyak hal belajar dan meniru pola Amerika Serikat. Sehingga krisisnya pun, krisis nasional, krisis dalam dunia gereja, dunia kekristenan dari Indonesia, kalau kita tarik, benang merahnya ada ketersambungannya dengan Amerika Serikat. Jadi ini yang menjelaskan kenapa kok baru hangat sejak tahun 2015 isu LGBT ini. Ya memang bahaya sekali buat gereja. Saya dengar itu kadang-kadang di tempat yang di negara bagian tertentu itu ada orang yang menuntut gereja karena gereja tidak mau menikahkan orang sesama jenis begitu. Nah itu kalau masuk di Indonesia tentunya sangat berbahaya sekali Pak Sindu. Ya. Apakah LGBT itu bicara hal yang sama Pak Sindu ya? Jadi memang LGBT kita bisa dipisahkan dalam dua kelompok penjelasan Pak Daniel. Yang pertama LGB, yaitu lesbian, gay, dan biseksual. Itu berbicara tentang orientasi seksual. Orientasi. Dalam kata yang lain yaitu berbicara tentang ketertarikan seksual. Mereka secara identitas seksual, mereka mengakui diri adalah saya laki-laki, saya perempuan. Cuman ketertarikan seksualnya, saya laki-laki, tertarik secara seksual hanya dengan laki-laki. Maka inilah yang kita sebut atau mereka menyebutnya kaum gay. Sementara kalau orang tersebut menunjukkan identitas kelaminnya adalah perempuan, tetapi memiliki ketertarikan seksual, orientasi seksual dengan sesama perempuan saja, maka menyebut diri, oh saya lesbian. Yang ketiga, saya laki, tapi saya tertarik keduanya secara seksual. Dengan perempuan, oke, saya tertarik secara seksual. Dengan laki-laki saya juga tertarik secara seksual. Bahkan melakukan praktek hubungan seksual dengan perempuan, dengan laki.
Maka laki-laki ini menyebut dirinya, saya adalah biseksual, punya dua ketertarikan seksual. Sehingga kalau dalam guruan masa tahun 80-an ya, saya ingat ada istilah, oh ini laki-laki ACDC, gitu ya, bisa dengan laki, bisa dengan perempuan. Itu guruan pada tahun 80-an. Sementara T atau huruf T, transgender, ini berbicara hal yang lain. Transgender ini berbicara tentang identitas seksual. Kalau tadi orientasi atau ketertarikan seksual, yang T ini, transgender, berbicara tentang identitas seksual. Diwakili dengan KTP, Pak Daniel, kartu tanda penduduk. Kalau selama ini dalam kehidupan kita, KTP itu ada berapa pilihan jenis kelamin, Pak Daniel? Kalau boleh saya bertanya pendek. Laki, perempuan. Rupanya kaum transgender ini ingin ada pilihan yang ketiga, yaitu huruf T. Laki-laki kan L, oh ini T perempuan. Saya T, apa itu? Transgender. Jadi mereka mengatakan, saya ini laki-laki loh ya, tapi dalam jiwa saya itu seorang perempuan. Jadi saya seorang perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Saya menunjukkan ada jakun, punya penis, organ kelamin saya, penampilan saya laki-laki secara fisik, tapi sesungguhnya jiwa saya perempuan. Nah inilah transgender, sehingga muncul menjadi waria, pria yang seperti kewanita-wanitaan. Atau sebaliknya, dia merasa aku ini laki-laki tapi terperangkap dalam tubuh perempuan. Jadi tampilannya dia fisiknya perempuan, tapi dia nggak mau diakui sebagai perempuan. Dia akan potong pendek, pakai baju-baju, pakai penampilan gaya laki-laki. Aku ini transgender. Aku bukan perempuan. Meskipun kamu melihatnya aku perempuan, bukan. Aku T, transgender. Sehingga ujungnya kaum transgender ini ingin operasi plastik. Minimal bagi yang laki-laki transgender ini mulai pasang silikon, suntik silikon, operasi dengan silikon supaya muncul payudaranya. Beberapa mereka secara sengaja mengubah penis menjadi vagina, operasi di Thailand atau negara-negara yang lain. Tapi beberapa belum seberani itu. Hanya mereka membuat wajah mereka lebih tirus, operasi plastik untuk wajah, muncul pinggulnya, muncul buah dadanya, tapi untuk aspek organ kelamin mereka belum berani. Nah inilah kalangan transgender. Pak Sindu, saya melihat apa yang membuat Pak Sindu menganggap LGBT ini menjadi isu yang sangat penting untuk dibicarakan. Ya, karena memang ya kita merespons ya dari situasi kita negeri Indonesia. Tetapi sebenarnya kalau saya melihat Pak Daniel, kita berada di dalam respon yang kurang proporsional. Maksudnya bagaimana Pak Sindu? Yaitu kita lebih melihat isu LGBT ini hanya semata-mata dari aspek bahaya dan keterancaman yang sepertinya dulu tidak ada dan sekarang ada, dan ini adalah bahaya yang sangat amat besar sekali. Padahal kalau kita lihat di firman Tuhan di Alkitab, ini isu sama tuanya dengan isu kejatuhan manusia dalam dosa. Maksudnya Pak Sindu lebih dalam lagi bagaimana Pak Sindu? Jadi kalau kita buka di dalam Kejadian 19 ayat 5, itu adalah peristiwa Sodom dan Gomora. Kalau kita baca Kejadian 19 ayat 5, di sana dengan jelas penduduk kota Sodom itu pelaku sodomi, lelaki yang memasukkan penis ke anus laki-laki. Maka dari kata Sodom lah muncul kata sodomi, tindakan seksual yang seperti itu. Mereka ingin menyodomi malaikat-malaikat yang menyamar menjadi manusia untuk menjemput Lot dan keluarganya. Itu yang tercatat pertama di Alkitab. Juga di dalam Imamat 18 ayat 22 saya bacakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Jadi itu sudah menjadi gaya hidup bangsa-bangsa
pada umumnya. Termasuk ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju negeri Kanaan, Tuhan menurunkan hukum Taurat. Dan salah satu ayatnya adalah jangan melakukan praktek homoseksualitas. Jadi itu sudah umum. Dan kalau kita lihat di Imamat 18, ada banyak larangan-larangan lainnya. Larangan untuk incest, larangan untuk hubungan seks dengan binatang, dan berbagai hal lainnya. Jadi sebenarnya firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa isu ketertarikan sejenis perilaku seksual homoseks itu hanyalah salah satu dosa seksual. Bukan satu-satunya dan juga bukan yang terbesar, terberat. Tapi salah satu. Jadi dengan kata lain, Pak Daniel, saya mau katakan, oh saya ini bukan LGBT loh. Wah, saya ini lebih baik, lebih kudus, lebih murni. Belum tentu. Ada mungkin kita bukan LGBT, tapi mungkin kita bergumul dengan masturbasi, mengalami keterikatan dengan pornografi. Kemudian kita melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah itu sama-sama berdosanya, sama-sama buruknya. Jadi makanya di sini saya mengajak lewat pembahasan ini, mari kita bersikap proporsional. Jangan mereka seperti yang begitu gelap dan kita begitu kudusnya diri kita. Enggak. Mereka adalah bagian dari kita juga, manusia-manusia yang bergumul dengan dosa. Kebetulan kita, katakan kebetulan tanda kutip ya, kita mengalami kejatuhan-kejatuhan dalam perilaku seksual yang lain. Sementara rekan-rekan LGBT ini mengalami kejatuhan dalam bentuk perilaku seksual sejenis. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan kita sama-sama bergumul, sama-sama orang berdosa, sama-sama membutuhkan anugerah. Ya, saya setuju sekali, Pak Sindu. Kita memang tidak boleh memandang diri lebih baik dibandingkan orang lain. Yang saya lihat memang gereja dan orang tua Kristen itu perlu memperhatikan bahwa memang masalah LGBT ini sesuatu yang serius. Karena mereka, seorang ahli mengatakan mereka berusaha mempengaruhi orang lain untuk menjadi anggota LGBT juga begitu. Di sisi lain, di Amerika itu Pak Sindu sudah mengungkapkan itu banyak kasus-kasus tentang prostitusi, pelacuran yang lewat dunia maya. Bagaimana tentang kondisi seperti itu, Pak Sindu? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Daniel, bahwa di Amerika Serikat sendiri beberapa tahun yang lalu terbongkar satu kasus prostitusi yang besar lewat dunia maya. Jadi ada situs yang dibuat untuk memfasilitasi orang-orang melakukan praktek prostitusi secara benar-benar aman dan terselubung. Sampai akhirnya ada hacker, ada melakukan penyingkapan dari situs ini sehingga rahasia datanya terbongkar, dan di sana dari sekian banyak klien-klien prostitusi kelas atas ini ternyata sekian puluh hingga ratus adalah hamba-hamba Tuhan, teolog-teolog, rohaniwan termasuk yang terkenal di tingkat dunia. Ini mencengangkan, menggemparkan, dan inilah sebuah skandal dalam dunia kekristenan di Amerika Serikat. Dan sebenarnya skandal itu juga ada di Indonesia. Cuman kita dengarnya satu orang tidak sebanyak itu. Tapi ini kan fenomena gunung es yang muncul di permukaan yang ketahuan sekian gelintir orang. Tapi di bawah permukaan air laut seperti gunung es itu besar sekali bagian gunung ini. Ada banyak hamba Tuhan, murid-murid Kristus, orang-orang percaya yang tampilannya baik di publik, di dunia pelayanan, tapi terjerat dengan masalah-masalah moral dan seksual. Sekalipun mereka bukan isu LGBT. Nah, disinilah saya mengajak kita proporsional. Bahwa ini salah satu saja. Lebih banyak lagi kerawanan secara seksual, secara moral, integritas terjadi di luar isu LGBT. Berapa jumlah orang-orang yang mengalami pergumulan ini di Indonesia, Pak Sindu? Data resmi memang sejauh ini tidak ada. Karena kan memang pemerintah tidak melakukan survei.
Tetapi dari data-data LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, ataupun dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nations Organization ini, kita bisa melihat datanya begini. Untuk kota Jakarta 2003 diperkirakan ada 4.000 sampai 5.000 kaum lelaki suka lelaki, LSL, artinya kaum G. Tahun 2009 diperkirakan ada 60 sampai 80.000 kaum G. 2013 di Jakarta diperkirakan di kota yang sama ada lebih dari 100.000. Jadi di sini ada lonjakan 2.000% dari 2003 ke 2013 dalam waktu 10 tahun. Sementara untuk tingkat Indonesia diperkirakan tahun 2009 ada 800.000 kaum lelaki suka lelaki, kaum G. 2011 diperkirakan ada 3 juta. Jadi mengalami kenaikan 300% dari 2009 ke 2011 dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi ini merupakan gambaran-gambaran yang sesungguhnya angka itu ada, yang pertama, yang kedua bertambah berlipat ganda sejalan dengan masa tahun. Dan ini memang sangat bisa kita pahami ya Pak Daniel, dunia kan memang semakin tua, semakin dikatakan firman Tuhan terhilang dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan pasti pola-pola LGBT dan juga pola-pola kejahatan seksual dari kalangan heteroseksual itu ya tidak akan pernah surut, malah tambah banyak karena pola manusia yang semakin hidup meninggalkan Allah dan hidup menurut kemauannya sendiri. Lalu menurut Pak Sindu, apa penyebab ini ya, ketertarikan sejenis ini? Ketertarikan sejenis ini kalau saya simpulkan ada 3 penyebab. Yang pertama yaitu adalah masa 0 sampai 12 tahun Pak Daniel, di mana cinta yang utuh dari kedua orang tua kandung tidak didapat oleh sang anak, baik anak laki atau anak perempuan. Lebih dalam lagi tentang hal itu bagaimana Pak Sindu? Jadi yang dimaksud cinta utuh itu punya 2 sisi mata uang Pak Daniel, yaitu sisi kasih sayang dan sisi yang kedua sebaliknya arah dan disiplin. Kasih sayang itu ibaratnya kalau tali diulur, sementara batasan dan arahan itu sifatnya menarik, ya, ditarik tali itu. Ulur dan tarik ini sama-sama dibutuhkan. Itulah cinta yang utuh, punya 2 sisi, 2 dimensi yang berkaitan erat satu sama lain untuk membentuk namanya cinta utuh. Jadi ada kasih sayang sama batasan dan arahan. Batasan dan arahan itu. Jadi dua-dua itu sama-sama dibutuhkan. Dibutuhkan. Jadi kasih sayang kita bisa bahasakan dengan 4 hal minimal. Sentuhan sehat, dipeluk, dikecut, dibelai secara sehat. Anak-anak sangat butuh bahasa fisik ini, sentuhan fisik yang sehat. Yang kedua, kebersamaan yang dirasakan anak, ditemani dalam aktivitas-aktivitas sehingga anak nggak merasa kesepian. Ada orang tua atau salah satu orang tua kandung mendampingi dalam beragam aktivitas mereka. Yang ketiga, kata-kata peneguhan. Kamu cantik, kamu ganteng, bapak bangga dengan kamu, ibu, wow, puas dengan hasil belajarmu, kamu belajarnya tekun, hasil memang nggak bagus-bagus amat, tapi ibu lihat kamu tekun, wah bagus, ayo terus maju. Nah inilah dibutuhkan. Yang keempat, kasih sayang dinyatakan oleh perawatan fisik, diperhatikan makanannya, kebersihan badannya, diperhatikan tentang ketika dia sakit, ditemani berobat, ditemani dalam masa perawatan. Jadi perhatian kesehatan fisik. Jadi minimal ada 4 bahasa kasih sayang. Ya saya pikir sangat baik buat orang tua untuk boleh menghindari anak-anak kita masuk ke dalam ketertarikan sesama jenis dengan memberikan cinta yang utuh, begitu ya Pak? Iya. Ya. Jadi kalau anak mendapat cinta yang utuh, termasuk di dalamnya tadi ada arah dan disiplin, Pak Daniel. Apa yang dimaksud itu adalah batasan-batasan. Artinya, sekarang jamnya belajar loh ya, stop mainnya. Termasuk dietnya dia, nggak boleh waktunya main gadget. Kamu pakai gadget waktu sudah lulus SD,
itu baru boleh. Sekarang lebih banyak baca, bermain, yuk papa mama temani kamu baca buku, bermain. Nggak usah pakai gadget, itu menolong. Bagian dari batasan arahan. Termasuk pendidikan seks sesuai tahap perkembangan. Seks dibahas secara terbuka sesuai usia perkembangan anak. Itu penting. Kenapa tadi muncul dipengaruhi lingkungan? Karena orang tua nggak membekali. Berarti orang tua kurang dari aspek cinta yang utuh. Kalau 0-12 tahun, 0-12 tahun, cinta yang utuh, kasih sayang dengan akan disiplin. Yang di dalamnya ada diet media, ada penekanan pembentukan karakter, pendidikan seks sesuai tahap perkembangan. Itu akan sudah menjadi satu pelindung yang sangat solid. Melindungi anak dari segala kemungkinan isu LGBT. Pak Sindu, mungkin untuk penutup, apakah ada firman Tuhan yang ingin dibagikan yang berkaitan dengan LGBT ini, Pak Sindu? Saya bacakan dari Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Berita inilah yang perlu kita juga terapkan dalam isu LGBT. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk pula diselamatkan, dipulihkan. Bagian kita seperti Yesus adalah memberitakan dan menyatakan belas kasihan, lebih daripada kita menghakimi dan menolak orang-orang yang bergumul dengan isu LGBT ini. Ya, saya melihat apa yang dibagikan Pak Sindu ini sangat berguna untuk kita orang tua boleh memberikan cinta yang utuh buat anak-anak kita, supaya mereka boleh dijauhkan dari segala pola dan gaya hidup yang salah. Terima kasih banyak Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang LGBT bagian yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara